Halo Dunsana, selamat datang di Pudista Channel. Berbagi informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar tanah Minang. Bantu support channel kami dengan cara subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Hidupkan tombol lonceng agar Dunsana tidak ketinggalan informasi, fakta, dan hal-hal menarik seputar ranah Minang. Dan jangan lupa like, komen, dan share video-video kami kepada teman-teman lainnya. Terima kasih Dunsana. 5 sifat perempuan menurut pandangan adat Minangkabau. Bicara soal perempuan, tentu kita tak lepas dari peran penting seorang perempuan. Kita dikandung, dilahirkan, dididik dan dibesarkan oleh seorang perempuan. Namun tahukah Dunsana, adat Minangkabau telah membagi sifat perempuan menjadi 5 golongan. 4 diantaranya tidak boleh ditiru, dipakai, bahkan tidak baik untuk dijadikan istri. Seperti apa saja kelima golongan sifat perempuan menurut adat Minangkabau tersebut? Mari kita bahas satu persatu agar dapat kita ketahui bersama. Satu, perempuan barau-barau. Barau-barau adalah jenis burung yang dalam bahasa Indonesia adalah burung cucak rowo yang hobinya berkicau. Sifat inilah yang digambarkan pada perempuan yang sering bergunjing, ngerumpi, rajin ngobrol yang gak jelas ujung pangkalnya, kalau ketawa keras-keras atau terbahak-bahak. Sifat ini adalah sifat yang tak patut ditiru dan dipakai bagi seorang perempuan, terutama perempuan Minang. Dan tipe perempuan seperti ini tidak baik untuk dijadikan istri. 2. Perempuan layang-layang. Seperti halnya burung layang-layang, perempuan tipe ini suka keluar rumah, keluyuran atau hura-hura untuk hal yang tidak berfaedah. Padahal di rumah kerjaannya menumpuk, seperti pakaian belum dicuci, belum masak, belum ngerjain tugas, dan lain-lain. Orang Minang menyebut perempuan tipe ini dengan gading palala. Sifat seperti ini tidak boleh ditiru dan dipakai oleh seorang perempuan, dan tidak baik untuk dijadikan istri. 3. Perempuan lawah-lawah. Lawah-lawah artinya laba-laba. Perempuan tipe ini seolah-olah baik, penurut, suka di rumah, manja dan pendiam. Tapi di balik diamnya ternyata dia adalah pemangsa ulung. Perempuan lawah-lawah menggambarkan perempuan matre yang gila materi. Selesai memangsa yang satu sampai habis beralih ke mangsa yang lainnya. Sifat seperti ini juga tak boleh ditiru dan dipakai oleh seorang perempuan, dan juga tidak baik untuk dijadikan istri. 4. Perempuan anai-anai. Yaitu perempuan yang gila mengikuti segala hal yang lagi tren, viral, booming tanpa memikirkan apa efek positif dan negatifnya. Dimana ada keramaian di sana pasti ada dia. Perempuan tipe ini gampang terbawa oleh bujuk rayu orang lain, gampang baper digombalin. Perempuan tipe ini tidak punya prinsip dan pendirian hidup. Sifat seperti ini juga tak boleh ditiru dan dipakai oleh perempuan, dan juga tak baik untuk dijadikan istri. 5. Perempuan ramo-ramo. Ramo-ramo artinya adalah kupu-kupu. Sebagaimana kupu-kupu yang melambangkan keindahan dan kecantikan, dan kupu-kupu juga salah satu hewan yang hanya suka makan dari hal yang bersih, yaitu madu. Sama halnya dengan perempuan, sifat inilah yang harus ditiru dan dipakai oleh seorang perempuan, apalagi perempuan Minang. Perempuan ramo-ramo memiliki sifat yang baik, patuh, penurut, cerdas, tahu agama dan tidak banyak tingkah.
Kalau keluar rumah biasanya perempuan tipe ini atas izin orang tua atau suami bagi yang sudah berkeluarga dan jelas mau kemana dan apa tujuannya. Kalau belanja dan membeli sesuatu disesuaikan dengan kebutuhan tanpa berlebihan, pandai menjaga harga diri. Kalau berbicara sopan, ramah dan pintar bergaul baik dengan sama besar maupun dengan yang lebih tua. Tipe perempuan seperti inilah yang sangat dianjurkan untuk dijadikan istri, karena tipe perempuan ini selain cerdas juga pandai dalam mendidik anak dan tak banyak menuntut pada suami, selalu bersyukur dan mau menerima kelebihan dan kekurangan suami, ikut mensupport usaha suami, bahkan tak sungkan untuk ikut terjun membantu perekonomian keluarga. Tipe perempuan ini biasanya selalu menjaga harkat dan martabat keluarga. Nah, itulah 5 sifat perempuan menurut pandangan adat Minangkabau. Sekarang kita udah tahu seperti apa saja sifat perempuan yang baik dan yang tidak baik ditiru dan dipakai. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama untuk perempuan Minang. Semoga ini dapat menjadi pedoman yang berguna, dan juga untuk laki-laki semoga pembahasan ini dapat menjadi gambaran dalam mencari pasangan.